Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas terkait data dan variabel. Ya. Adapun materi yang akan kita bahas terkait data yaitu tentang definisi data, klasifikasi data, pengumpulan data, serta pengolahan data. Dan selanjutkan materi variabel yaitu terkait definisi variabel, jenis-jenis variabel, skala pengukuran variabel. Ya, masuk pada materi terkait data. Adapun data itu berasal dari bahasa Latin yaitu datum, di mana data adalah himpunan angka-angka yang teratur menurut kaidah-kaidah tertentu dan menunjukkan nilai suatu objek atau fakta yang dinyatakan dengan angka. Nah, jadi biasanya data ini yang sering kita lihat itu yang berupa angka-angka, di mana angka-angka inilah yang biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi atau suatu fenomena. Nah, di mana dalam sebutan kita seharian biasanya kita menyamakan antara data dan informasi. Nah, ternyata data dan informasi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, tapi data itu bagian dari informasi. Nah, informasi apa sih? Informasi itu adalah data yang telah mengalami suatu proses tertentu sehingga dapat berkomunikasi atau menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Nah, jadi perbedaannya antara informasi dan data itu biasanya dapat kita lihat berupa angka-angka. Nah, sementara informasi itu bukan hanya angka, nah tapi ada namanya interpretasi dari angka yang telah disajikan, di mana data-data yang ada itu diterangkan dalam berupa narasi. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas tanpa kita berpikir ini sebenarnya angka apa. Nah, disitulah informasilah yang menjelaskan lebih rinci terkait data yang atau angka yang tertera dalam suatu papan pengumuman ataupun papan informasi. Nah, selanjutnya data itu terdiri dari beberapa klasifikasi. Nah, jadi data ada yang berdasarkan cara menghitung, ada yang berdasarkan sifatnya, ada yang berdasarkan sumbernya. Nah, klasifikasi data berdasarkan cara menghitung itu ada data diskrit dan data kontinu. Nah, kalau untuk data yang berdasarkan sifatnya ada namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, sementara sumbernya ada yang namanya data primer dan ada data sekunder. Nah, untuk cara menghitung data diskrit dan data kontinu ini, kita bisa lihat perbedaannya ya. Nah, ternyata kalau data diskrit itu berasal dari perhitungan dan nilainya selalu positif. Nah, contohnya jumlah anak, jumlah mahasiswa, jumlah kursi, jumlah tempat tidur. Nah, itu berdasarkan perhitungan. Nah, untuk mendapatkan nilainya kita melakukan perhitungan. Nah, kalau datanya kontinu, data kontinu itu berdasarkan pengukuran. Nah, jadi bilangannya itu bisa bilangan desimal dan bilangan bulat. Nah, contohnya itu seperti tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kadar kolesterol, asam urat. Nah, jadi kalau yang berupa hasil pengukuran itu namanya data kontinu. Kalau yang hasil perhitungan namanya data diskrit. Nah, salah satu contoh lagi yang bisa kita lihat perbedaannya itu pada saat kita menyajikan data. Nah, kalau datanya berupa data diskrit, maka kita bisa sajikan menggunakan grafik batang.
ya, jadi terpisah-pisah datanya. Kalau data kontinu yang kita bisa sajikan menggunakan grafik histogram ya. Jadi kalau histogram itu mirip seperti grafik batang, tapi histogram itu batangnya berhimpit. Nah, karena datanya berkelanjutan. Artinya antara 100, misalnya tinggi badan 150 dengan tinggi badan 151 itu ada antaranya. Nah, ada angka-angka yang berarti. Nah, disitulah angka-angka desimal. Berarti tinggi badan itu ada yang 150,1, 2, 3, 4, sampai 9, 150,9. Nah, hingga masuk menjadi 151. Nah, jadi kalau grafik batang yang kita lihat, nah ternyata itu adalah penyajian data diskrit. Nah, kalau histogram berarti penyajian data kontinu. Kemudian data berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi data kualitatif atau data kategorik dan data kuantitatif atau data numerik. Nah, di sini ini yang sering kita dengar ya, yang di materi pertama konsep dasar statistik. Nah, sering kita singgung terkait data kualitatif atau data kategorik dan data kuantitatif atau data numerik atau data yang berupa angka-angka. Nah, perbedaan dari kedua data ini yaitu kalau data kualitatif yang pertama itu berasal dari hasil perhitungan. Kemudian bukan kuantitas, bukan merupakan jumlah. Kemudian data kualitatif itu merupakan sifat kategori. Dan kemudian jumlahnya berupa frekuensi. Nah, contohnya baik buruk, laki-laki perempuan. Nah, kalau data kuantitatif itu datanya bersifat hasil pengukuran. Nah, dan ini sama halnya dengan data diskrit. Nah, ini dia bisa berupa bilangan desimal atau bilangan bulat. Nah, ini yang sering dikatakan dengan data numerik yang sebenarnya. Jadi kalau yang berupa angka-angka hasil pengukuran, nah itu merupakan data numerik atau data kuantitatif. Nah, kalau data yang berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukkan sifat kategori yang sering kita temukan, yaitu variabel misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, misalnya sikap baik, buruk, atau misalnya pengetahuannya cukup kurang, nah itu dihitung. Nah, itu namanya data kualitatif atau data kategori. Nah, yang ketiga, penggolongan data berdasarkan sumbernya. Nah, ini biasanya diklasifikasikan ketika ditanyakan sumber data penelitian kita. Nah, ketika ditanyakan sumber data penelitian kita, maka ada yang namanya data primer, ada data sekunder. Nah, sebetulnya ada juga ya data tertier dan selanjutnya. Nah, ini karena yang paling sering dipakai dalam penelitian itu data primer dan data sekunder, maka yang kita pelajari di sini hanya dua untuk data, klasifikasi data berdasarkan sumbernya. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaan data primer dan data sekunder. Nah, kalau data primer, pengumpulan data itu kita lakukan secara langsung, artinya peneliti langsung mengumpulkannya di lapangan. Jadi misalnya kita mau mengetahui berapa jumlah kasus COVID-19. Nah, kalau kita sumbernya tertulis data primer, artinya data terkait orang yang menderita COVID-19 itu kita dapatkan langsung. Jadi data primer itu kita sebagai peneliti langsung ya menghitung sendiri, mendapatkan informasi langsung dari subjek, dari responden ya. Nah, kemudian data primer itu data yang kita olah dan analisis sendiri. Jadi peneliti selain mengumpulkan data langsung, tapi juga mengolahnya dan menganalisisnya.
sendiri ya, bukan dari orang lain yang olah, kemudian kita hanya mengambil hasil dari pengolahan datanya. Nah, kemudian data primer ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika kita menggunakan data primer, kelebihannya itu kita bisa mengambil data, mengumpulkan data sesuai kebutuhan. Nah, kekurangannya boros waktu, boros biaya, boros tenaga. Nah, karena kenapa? Karena peneliti sendiri yang langsung mengumpulkan data di lapangan. Misal kita mau mengetahui kan ya yang menderita COVID-19. Nah, peneliti langsung memeriksa, melakukan swab misalnya antigen atau rapid test antigen atau misalnya swab PCR. Nah, itu kan kalau kita mau mengetahui jumlah kasus COVID-19 di Kota Kendari, ya kita harus periksa satu-satu. Nah, itu akan membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak tenaga, dan jelas akan membutuhkan banyak biaya. Nah, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya itu sesuai kebutuhan kita. Kita mau mengetahui misalnya 50% dari populasi yang ada di Kota Kendari atau 50% dari penduduk yang ada di Kota Kendari. Maka kita bisa melakukannya, bisa kita kumpulkan sendiri. Nah, kalau data sekunder itu sumbernya dari orang lain, bukan peneliti sendiri yang mengumpulkannya. Nah, kelebihannya itu hemat waktu, kemudian hemat biaya, hemat tenaga, dan kalau kekurangannya itu jelas data tidak lengkap ya, kebalikan dari data primer. Nah, data sekunder ini contohnya kita sebagai peneliti mau mengetahui jumlah penderita COVID-19 di Kota Kendari. Nah, tapi kita ambilnya melalui puskesmas atau kita ambil datanya melalui dinas kesehatan. Nah, puskesmas dan dinas kesehatan itulah yang menjadi data sekunder kita, karena kita hanya mengambil data yang memang sudah dihitung, yang sudah didapatkan oleh pihak puskesmas atau pihak rumah sakit atau pihak dinas kesehatan. Nah, sementara kita kan tidak mengumpulkan langsung. Nah, artinya data ini datanya adalah data sekunder. Nah, kalau bedanya tadi kita mengumpulkan langsung, melakukan pemeriksaan langsung, menghitung secara langsung berapa yang COVID-19 di Kota Kendari. Nah, kalau data sekunder itu hanya berdasarkan kemampuan puskesmas, ya, misalnya hanya berdasarkan pasien yang berkunjung, mereka tidak langsung turun ke lapangan. Nah, itu jelas akan membuat data tidak lengkap. Nah, artinya ketika kita mau datanya lengkap, maka harus mengumpulkan langsung. Nah, dan artinya sumber data kita itu harusnya kita pilih yang data primer kalau kita mengumpulkan langsung. Kemudian pengumpulan data itu ada namanya metode dengan menggunakan rekam medis. Nah, ini terkait dengan sumber data tadi, yaitu data sekunder dan data primer. Nah, kalau menggunakan rekam medis, nah berarti kita mengambil data sekunder. Jadi kita mengambil data rekam medis yang ada di puskesmas atau yang ada di rumah sakit, kemudian itu yang kita ambil sebagai data awal kita. Nah, kemudian atau data yang bisa kita jadikan data penelitian kita. Atau dengan sampling survei. Nah, ini adalah data primer, artinya kita mau mengambil sebagian ya, mengumpulkan data dari sebagian populasi. Nah, ada teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ada beberapa teknik. Nah, misalnya yang paling sering dilakukan oleh teknologi laboratorium medis, nah itu paling banyak itu pemeriksaannya, karena memang di situ ilmunya. Nah, kalau wawancara, angket, dan pengamatan itu biasanya kalau untuk teknologi laboratorium medis itu hanya sebagai tambahan. Nah, bedanya dengan ilmu yang lain ya, misalnya kalau ilmu ekonomi atau misalnya sosial atau politik, nah mereka
perlu adanya wawancara ya, menggunakan teknik wawancara atau menggunakan angket atau dengan membuat kuesioner, bahkan ada namanya pengamatan. Nah, kalau TLM itu mungkin lebih ke pengamatan dan pemeriksaan. Nah, kecuali kalau kita mau memeriksa atau meneliti terkait variabel yang tidak ada alat ukur patennya ya, misalnya kalau tinggi badan atau berat badan atau tekanan darah kan itu ada alat pemeriksaannya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada alatnya yang paten seperti variabel yang istilahnya yang kualitatif seperti sikap atau pengetahuan atau perilaku, nah itu kita memerlukan teknik angket atau menggunakan kuesioner, di mana kuesioner itu terdiri dari beberapa pertanyaan atau pernyataan yang terkait dengan variabel yang akan diukur. Nah, kemudian pada pengolahan data ada beberapa proses. Nah, mulai dari editing, kemudian coding, dan tabulasi. Sebenarnya ada beberapa proses rinci lagi, tapi yang paling penting, yang paling utama yaitu ketiga proses ini atau tahapan ini. Nah, yang pertama itu di proses editing. Nah, di proses editing itu peneliti atau pengumpul data memeriksa data yang dikumpul, baik itu jumlahnya ataupun mengoreksi isi dari hasil data yang dikumpulkan. Contoh, kita melakukan pengukuran kadar kolesterol. Nah, kadar kolesterol pada ibu misalnya lansia ya. Nah, yang kita ukur itu adalah lansia. Nah, tiba-tiba di penulisan angka pada pencatatan hasil pengukuran kita, di situ kita tulis misalnya ada namanya, kemudian ada umur, ada jenis kelamin, ada hasil pengukuran kadar kolesterol. Nah, pada kolom umur di situ ternyata ada umur 30 tahun. Nah, maka ketika yang kita inginkan adalah data lansia, maka kita harus tahu yang dikatakan lansia itu mulai umur berapa sampai berapa yang ingin kita teliti. Nah, misalnya yang ingin kita teliti adalah usia yang 50 tahun ke atas. Nah, artinya yang di bawah 50 tahun itu tidak masuk dalam sampel penelitian kita. Nah, artinya kita harus koreksi apakah ini betul 30 tahun atau salah tulis. Misalnya harusnya 50 tahun, di situ tertulis 30 tahun. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Misalnya lagi pada kuesioner. Jadi misalnya kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengetahuan atau mengukur sikap atau mengukur tindakan, dan kuesioner itu adalah kuesioner yang berisi pertanyaan terbuka. Nah, biasanya kalau pertanyaan terbuka kan harus kita tulis jawabannya secara jelas. Nah, sebelum kita meninggalkan responden kita atau yang kita wawancara, nah maka kita harus periksa dulu apakah tulisannya ini bisa dibaca, atau mungkin kalau kita yang menulis sendiri, apakah tulisan yang kita tulis yang merupakan jawaban dari responden itu bisa kita baca atau tidak. Nah, kalau tidak bisa, ada kata-kata yang tidak bisa kita baca, maka kita harus komunikasikan lagi ke responden. Nah, sebenarnya yang dijawab ini bacanya apa, ini jawabannya apa. Nah, seperti itu. Jadi kita memeriksa kembali data yang dikumpul sebelum kita meninggalkan responden kita. Selanjutnya coding. Coding itu adalah tahapan dari pengolahan data di mana kita memberikan kode data yang diklasifikasi. Nah, jadi kode data itu untuk memudahkan kita dalam melakukan penginputan data, entah itu di Excel atau mungkin di aplikasi pengolahan data kita, sehingga lebih memudahkan dan menghemat waktu. Contoh, kita mau menginput mau memasukkan data kita ke Excel. Nah, untuk memudahkan kita,
agar cepat dan mudah dianalisis, maka jenis kelamin ini kita coding. Jadi kalau laki-laki kodenya 1, jadi kita coding itu menggunakan angka, laki-laki menggunakan kode 1, perempuan menggunakan kode 2. Atau misalnya tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan kalau misalnya kita ketik ada misalnya SD, SMA, SMP itu kan menghabiskan waktu juga ya. Jadi cukup kita buatkan coding. Jadi misalnya kalau SD 1, SMP 2, SMA 3, perguruan tinggi 4. Nah, jadi cukup menginput angka-angkanya atau menginput codingnya. Nah, itu untuk memudahkan dan mempercepat penginputan data. Nah, kemudian di tahap terakhir dan tahap utama yang ketiga yaitu tahap tabulasi. Nah, tahap tabulasi ini adalah pengorganisasian data agar mudah dijumlah dan ditata untuk disajikan dan dianalisis. Nah, jadi kita lakukan pengorganisasian data. Jadi misalnya ini kita mau olah datanya di menggunakan Excel atau menggunakan aplikasi SPSS atau aplikasi yang lain. Nah, di situ kita lakukan tabulasi. Jadi akan kita buat misalnya tabel untuk melihat berapa persen misalnya yang jenis kelamin laki-laki, berapa persen jenis kelamin perempuan, atau misalnya kita buatkan tabel terkait pengetahuan. Nah, kalau pengetahuannya cukup itu mulai dari angka berapa, skornya sampai skor berapa. Pengetahuannya kurang mulai skor berapa sampai skor berapa. Nah, kemudian itu ditata untuk disajikan dan kemudian dianalisis lebih lanjut. Nah, kemudian di sini ada ya, kalau kita lihat di tabulasi penyusunan data, ada beberapa metode ya. Jadi ada beberapa metode yang pernah digunakan dan yang masih digunakan sampai sekarang. Yang pernah digunakan ketika belum ada komputer, belum ada teknologi yang lebih canggih seperti saat ini. Nah, ada namanya metode tali atau cross 5. Nah, jadi ini biasanya kalau untuk saat ini masih digunakan untuk perhitungan suara pada saat pemilu. Nah, jadi menggunakan cross 5, nah kemudian dijumlah. Nah, kalau metode kartu itu ada dengan menggunakan kartu yang dilubangi dan kartu yang tanpa dilubangi. Nah, jadi ini sudah lama ditinggalkan karena membutuhkan waktu ya kalau misalnya jumlahnya banyak, nah maka ini sangat menghabiskan waktu. Kemudian yang ketiga yang masih digunakan sampai saat ini yaitu dengan metode komputer. Jadi mulai awalnya kita menginput manual, misalnya di data yang biasa kita buat di Word, atau kita menginput data pada Excel, dan kalau yang sekarang yang paling sering dipakai untuk menganalisis data yang biasanya kita masukkan ke SPSS atau misalnya aplikasi Stata. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, kemudian kita masuk pada variabel. Nah, jadi variabel ini berdasarkan Suharsini Arikunto bahwa variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Nah, jadi variabel ini bisa dikatakan sebagai gejala atau objek penelitian yang bervariasi. Jadi variabel, variasi, jadi gejala atau objek penelitian yang bervariasi. Contohnya variabel jenis kelamin, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Variabel profesi, guru, petani, pedagang, dan lain-lain. Variabel pendidikan. Nah, variabel pendidikan ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Variabel pengetahuan. Nah, ada misalnya
pengetahuan cukup, pengetahuan kurang. Atau misalnya variabel tekanan darah, ada normal, tidak normal, atau misalnya dikategorikan menjadi hipertensi, hipotensi, dan normal ya. Jadi tergantung dari penggolongannya ya, dari pengkategoriannya terhadap variabel. Nah, kemudian variabel ini ada jenis-jenisnya ya. Nah, jadi jenis-jenis variabel ini kalau kita lihat ya, ada yang paling umum yang sering kita baca atau yang sering kita dengar, ada namanya variabel independen, ada variabel dependen. Nah, untuk variabel intervening atau variabel antara dan variabel kontrol ini, nah ini biasanya diteliti ketika kita berada di jenjang pendidikan misalnya S2 atau S3. Nah, untuk saat ini yang perlu kita ketahui yaitu terkait variabel independen dan variabel dependen. Nah, kunci untuk mengetahui apa uji statistik yang akan kita gunakan, maka kita harus tahu yang mana variabel independen kita, yang mana variabel dependen kita. Nah, apakah kita menggunakan metode deskriptif atau menggunakan metode misalnya dengan statistik inferensial. Nah, maka kita harus tahu variabel independennya apa, variabel dependennya apa. Kemudian kita lihat apa sebenarnya membedakan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kalau variabel independen, jadi independen itu kata lainnya bebas ya. Jadi variabel independen itu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya variabel dependen. Nah, jadi sebaliknya variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Jadi intinya variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel dependen terjadi karena adanya variabel independen. Nah, di antara variabel independen dan variabel dependen ada namanya variabel intervening atau variabel antara. Nah, jadi variabel intervening atau variabel antara ini yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat kita amati dan tidak dapat kita ukur. Jadi contohnya ada seseorang yang minum yang kebiasaannya merokok, kemudian dia menderita penyakit jantung. Nah, di variabel antaranya itu yang kita perkirakan ada konsumsi kopi. Jadi misalnya secara teori mengkonsumsi kopi itu bisa menaikkan irama jantung. Jadi misalnya secara tidak langsung mungkin bisa berpengaruh terhadap penyakit jantung. Nah, di sini kita tidak bisa amati, kita tidak bisa ukur seberapa banyak dia konsumsi kopi, seberapa sering dia konsumsi kopi, tapi yang bisa kita ukur adalah perilaku merokoknya. Nah, jadi yang sebagai variabel independen, nah terhadap variabel dependennya itu kejadian penyakit jantung. Nah, kalau variabel kontrol, jadi variabel kontrol ini variabel yang dikendalikan atau dibuat tetap sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi contohnya itu variabel kontrol ini misalnya kita mau melihat ya, kita mau melihat apakah ada hubungan pengetahuan atau pengetahuan dari petugas laboratorium terhadap kepatuhannya terhadap SOP laboratorium di Rumah Sakit Batara Mas. Nah, jadi
Yang kita ketahui variabel kontrol ini misalnya yang bisa kita kendalikan itu ada misalnya yang pertama dari segi usia ya, atau dari segi pendidikan. Nah, jadi misalnya kita kita hindari yang berbeda pendidikannya, atau kita hindari yang berbeda umurnya. Jadi kita kendalikan agar umur itu atau pendidikan tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuannya dengan kepatuhan terhadap SOP laboratorium di Bahtera Mas. Nah, artinya ketika kita mau mengendalikan umur dengan pendidikannya, maka respondennya kita samakan semua. Misalnya yang pendidikannya S1, maka kita samakan, harus ambil semua S1. Atau misalnya kita mau yang D4, nah kita ambil yang D4 atau D3. Nah, kita ambil semua sampelnya yang D3. Jangan beda tingkat pendidikannya, atau misalnya umurnya kita sesuaikan, kita samakan. Misalnya kalau yang lulus D3 itu usianya misalnya ketika sudah kerja usianya 21 tahun. Nah, jadi yang kita ambil yang usianya 21 tahun atau yang 22 tahun. Nah, jadi variabel yang kita kontrol itu tidak akan mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kemudian di sini kita akan melihat ya, ada namanya skala pengukuran variabel. Nah, di skala pengukuran variabel ini sangat berguna dalam penentuan uji statistik yang akan kita gunakan untuk menguji hipotesis penelitian kita. Nah, jadi kalau kita menggunakan uji hipotesis, nah biasanya itu menggunakan statistik inferensial. Nah, ketika kita menggunakan statistik inferensial, maka kita harus tahu yang mana variabel independen, yang mana variabel dependen. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan yang mana variabel independen, yang mana variabel dependen, maka kita harus identifikasi lagi skala pengukuran variabelnya itu apa berdasarkan jenis datanya. Nah, dalam skala pengukuran variabel ada namanya skala pengukuran nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, ini biasa kalau kita singkat menjadi NOIR ya. Jadi skala pengukuran NOIR lebih mudah dihafal ya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, kenapa kita perlu hafal dengan menggunakan singkatan? Nah, karena skala pengukuran ini bertingkat ya. Jadi mulai dari nominal hingga rasio itu mulai dari tingkatan yang rendah hingga tingkatan yang tinggi. Nah, skala pengukuran variabel ini bisa kita deteksi juga berdasarkan jenis datanya. Jadi kalau data kita kategorik atau data kualitatif, berarti antara skala pengukuran nominal atau ordinal. Kalau data kita berupa data numerik atau data kuantitatif, maka dia berkisar antara skala pengukuran rasio atau interval. Nah, perbedaan dari keempat skala pengukuran ini kita bisa lihat kalau skala pengukuran nominal itu yang paling rendah ya. Jadi data yang satuannya itu hanya dapat dibedakan antara kategori yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak ketahui tingkat perbedaannya. Kita hanya bisa membedakan saja. Oh, jenis kelamin laki-laki berbeda dengan jenis kelamin perempuan. Kita tidak bisa tahu tingkatannya, tingkat perbedaannya. Misalnya, laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Nah, tidak seperti itu. Sama halnya suku. Suku itu misalnya ada suku Muna, suku Buton, suku Tolaki, suku Bugis, Makassar, dan lain-lain. Nah, itu kita hanya bisa bedakan. Suku Muna berbeda dengan suku Buton, suku Tolaki berbeda dengan suku Bugis. Tapi kita tidak bisa
mengurutkannya, kita tidak bisa mengetahui mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, itu berarti kita hanya bisa bedakan saja. Sama halnya pekerjaan atau golongan darah. Kemudian data ordinal naik sedikit satu tingkat di atas nominal. Nah, kalau ordinal itu datanya bukan hanya bisa kita bedakan, tetapi bisa juga kita urutkan. Nah, kalau nominal tadi kita hanya bisa bedakan. Nah, kalau ordinal itu kita bisa bedakan dan bisa kita urutkan. Contoh, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi. Nah, jadi beda ya tingkat pendidikan dan pendidikan. Nah, tingkat pendidikan. Jadi misalnya tingkat pendidikan itu kita urutkan ya. Jadi kita bisa bedakan dan bisa kita urutkan. Jadi ada tingkat pendidikan misalnya SD, SMP, SMA, S1. Nah, kita bisa bedakan urutannya. SD lebih rendah dari SMP. SMA lebih tinggi dari SMP. S1 lebih tinggi dari SMA. Jadi kita bisa urutkan dan kita bisa bedakan. Sama halnya juga dengan tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonomi itu misalnya menengah, tingkat ekonomi sedang, tingkat ekonomi bawah. Nah, di situ kita bisa bedakan dan bisa kita urutkan. Nah, kemudian ada skala pengukuran interval. Nah, skala pengukuran interval ini bukan hanya kita bisa bedakan, bukan hanya kita bisa urutkan, tapi ada angka 0 yang tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Nah, contohnya suhu. Jadi suhu ini kan ada 0 derajat, tapi dia itu bukan angka yang sebenarnya yang bisa kita lipat gandakan. Nah, jadi kalau suhu itu kan ada beberapa satuan ya, ada Fahrenheit, ada reaumur, ada Celsius. Nah, 0 derajat Celsius itu akan berbeda halnya dengan Fahrenheit atau reaumur. Nah, jadi 0 itu bukan 0 mutlak seperti berat badan, tinggi badan, atau meteran ya, yang ada pada meteran atau pada mistar. Ya, skala pengukuran rasio itu skala pengukuran yang lengkap ya, jadi bisa yang paling kompleks itu bisa dibedakan, bisa diurutkan, bisa kita bandingkan, atau bisa kita lakukan kelipatan karena angka nolnya itu menunjukkan angka yang sebenarnya. Jadi kalau kita mengukur tinggi badan itu ada angka nolnya, kita bisa melakukan kelipatan. Misalnya si A dua kali tinggi badan si B, atau 2 kali berat badan si B. Nah, itu kita bisa bandingkan, bisa kita lipatkan ya, kalau ada kelipatan-kelipatan seperti panjang badan, lingkar lengan atas, kadar kolesterol, tekanan darah, kadar asam urat. Nah, itu semua bisa kita bedakan, bisa kita urutkan, bisa kita bandingkan, dan angka nolnya itu adalah angka yang sebenarnya. Nah, jadi demikian untuk skala pengukuran variabel. Jadi bisa disingkat NOIR, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini perbedaan keempat dari skala pengukuran tadi. Jadi bisa kita lihat, ternyata nominal, ordinal, interval, rasio itu ada tingkatannya ya, mulai dari yang sederhana, mulai dari hanya bisa kita bedakan kriterianya, sampai kemudian semuanya bisa ya, kita bisa bedakan, kita bisa urutkan, kita bisa membandingkan, kita bisa melakukan kelipatan. Sekian untuk materi data dan variabel. Saya menutup dengan sedikit kata mutiara. Jika tidak bisa jujur kepada orang lain, setidaknya jujurlah pada dirimu sendiri. Oke, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.